dari murid-murid sekolah sebelum ke masyarakat umum itu Kak. Ini sudah dilakukan juga dimulai dari tingkat SMP sampai SMA gitu. Jadi secara dini sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas di wilayah kecamatan masing-masing. Kemudian kita juga melakukan kegiatan aktivitas buat pasien-pasien yang rutin berobat ke puskesmas. Jadi supaya tidak hanya minum obat saja, tapi mereka juga ada kegiatan karena pengobatan ini kan tidak hanya sehari 2 hari. Jadi ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama Kang Endi. Jadi dalam pengobatan kejiwaan ini kita juga memberikan aktivitas kepada pasien itu berikut didampingi oleh keluarga supaya mereka ada kegiatan, supaya tidak melamun gitu ya, supaya mereka juga nanti diharapkan apabila sehat itu juga berdaya gitu, jadi produktif gitu ya, jadi berguna untuk diri mereka sendiri, keluarganya maupun masyarakat. Jadi ini sudah ada beberapa kecamatan yang telah menerapkan aktivitas ini secara rutin sesuai jadwal di puskesmas masing-masing untuk para pasien yang memiliki masalah kejiwaan. Dan ini juga sudah menghasilkan prestasi ya. Salah satunya yang dari Puskesmas Pulau Merak itu kemarin dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan lebih dari 2 tahun ini mereka bisa memproduksi telur asin. Nah, jadi bisa memproduksi telur asin dan ini juga melibatkan banyak lintas sektor ya, mulai dari peminjaman lahan oleh Pemkot Kota Cilegon untuk ternak bebeknya gitu ya. Kemudian juga melibatkan kelurahan kecamatan, kemudian juga Karang Tarunanya gitu. Terus pasti puskesmas sebagai pembina, kemudian pasien-pasiennya itu, dan juga sudah ada CSR yang masuk ya untuk pemasarannya Suralaya ya, yang Indonesia Power ya, Indonesia Power itu untuk membantu distribusi pemasaran itu sudah secara ekonomis sudah menghasilkan gitu, dan itu juga memicu pasien-pasien yang memiliki masalah jiwa ini jadi bersemangat Kang Endi gitu, jadi produktif, jadi kemajuan kesehatannya juga terpantau baik gitu. Satu gambaran aktivitas bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien-pasien yang mengalami masalah kejiwaan gitu. Dan kalau misalkan bicara tentang Dinkes ya, ini sebenarnya targetnya tuh ke mana sih Bu? Untuk kayak dipasung lah. Oh iya, ya ini Ibu Baina tuh nanti yang menjelaskan. Baik, terima kasih Kang Endi. Perkenalkan, saya panggilannya Bu Babai aja ya, biar gampang, soalnya Baina tuh agak ribet ya. Baik, mitra mandiri dimanapun berada, saya Bu Babai, saya pemegang program kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Baik, terima kasih Dokter Uli tadi udah memaparkan juga udah panjang lebar ya. Sebenarnya udah mencakup tentang MOU juga, kemudian terapi aktivitas kelompok. Saya di Dinas Kesehatan Kota Cilegon pemegang program dari tahun 2017 sebagai penanggung jawab kesehatan jiwa. Dari awal saya pegang program jiwa, sebelumnya kita belum ada yang namanya terapi aktivitas kelompok, tapi di situ saya tercetus untuk apa yang harus dilakukan nih untuk pasien-pasien agar supaya pada saat mereka sudah pulih nih apa yang harus dilakukan. Akhirnya tercetuslah untuk melakukan aktivitas kelompok. Nah, untuk terapi aktivitas kelompok ini semua puskesmas kita sudah melaksanakan. Yang di Puskesmas Pulau Merak itu sudah disupport oleh Indonesia Power dan alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini. Kemudian di Indonesia Power juga mensupport untuk di wilayah Ciwandan. Kalau di Ciwandan TAK-nya tentang penanaman ini KWT. Jadi mensupportnya tidak harus selalu telur asin. Beliau melihat di mana wilayah itu berpotensinya apa gitu, seperti itu. Nah, kedepannya mudah-mudahan nanti semua puskesmas nanti akan disupport. Nah, tadi yang untuk pertanyaan Kang Endi tadi sasarannya ya, sasarannya. Nah, untuk kebijakan kita di Dinas Kesehatan Kota Cilegon
itu kita sebenarnya penanganan atau pelayanan ODGJ Berat ini kita yang berKTP wilayah Kota Cilegon ya khususnya ya, itu baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nah untuk Cilegon ini kan sebenarnya udah kota ya, tapi untuk saat ini kita masih ada pasung Mas Endi, ada 3 lagi, kita ada 3 lagi pasung yaitu di wilayah Citangkil, Grogol dan Jombang. Itu sebenarnya pasiennya ada yang sudah dirujuk sampai 12 kali. Tapi pada saat selesai dirujuk itu kita harusnya kan berobat ke puskesmas nih, pelayanan tindak lanjutnya dari rumah sakit jiwa. Akan tetapi pasien ini ada dengan RM-nya, dan keluarga juga kita salah satu kendala di kita itu dukungan keluarga. Nah, dukungan keluarga ini yang masih kurang ya. Karena apa? Karena berobat dengan pasien dengan gangguan jiwa ini kan harus rutin. Minum obat itu sebulan itu ngambil obat ke puskesmas 2 kali, jadi per 2 minggu kita ngambil obat. Tapi kalau pasiennya malas untuk minum obat, otomatis pasien ini terputus minum obat. Jadi akhirnya kambuh lagi, seperti itu. Akhirnya dipasung lagi. Jadi sampai saat ini masih ada pasung di Cilegon itu masih ada 3. Tapi untuk di Citangkil kemarin Dok kita sudah DSSJ di Citangkil, pembentukan DSSJ itu sudah ada tindak lanjut. BPJS masih aktif, kemudian sedang perekaman KTP. Nah setelah KTP ini jadi, insya Allah nanti akan dirujuk ke rumah sakit jiwa juga, gitu. Mudah-mudahan Cilegon bebas pasung, itu harapan saya ke depannya. Amin. Iya ya, karena kadang kita nggak kelihatan ya Dok ya, kalau misalnya kita nggak benar-benar nyurvei ke dalam-dalam ya, atau enggak kalau misalnya kita nggak ada laporan kita tuh nggak tahu gitu. Nah untuk pelaporan itu kita biasanya dari kader. Dari kader kita kerjasama dengan kader, karena saya selama ini juga udah beberapa kali melakukan sosialisasi baik itu di dinas kesehatan, di kelurahan, di kecamatan untuk perannya dari masyarakat itu untuk mendeteksi apabila ada pasien-pasien yang dengan tanda dan gejalanya mengarah ke gangguan jiwa, tolong lapor ke puskesmas. Kayak misalkan pasung, kalau kita belum tahu dari kader, kita kan nggak tahu kalau memang di wilayah itu ada pasung ya. Jadi kita ada kerjasama juga dengan masyarakat lintas sektor. Kemudian satu lagi Mas Edi, kita juga udah ngebentuk namanya UKM Peduli Kesehatan Jiwa. UKM Peduli Kesehatan Jiwa itu upaya kesehatan masyarakat peduli kesehatan jiwa. Itu kita ada SK camatnya. Dan di Cilegon ini sudah terbentuk ada 4 kecamatan, yaitu di wilayah Ciwandan, Citangkil, Purwakarta, dan Cilegon. Itu sudah terbentuk, ada strukturnya. Di situ ada terlibat juga Babinsa, Babin Kaptibmas, kemudian ada kader Karang Taruna, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, RT RW, itu udah ada strukturnya. Tapi saya juga rencana evaluasi ke depan Dok, karena kita kan jangan hanya cuma dibentuk saja tapi tidak ada aksinya gitu. Makanya nanti di 2023 saya akan evaluasi. Untuk tahun ini yang 4 kecamatan lagi, insya Allah Oktober nanti akan kita laksanakan lagi. Jadi harapannya di tahun 2022 ini semua kecamatan sudah ngebentuk UKM Peduli Kesehatan Jiwa. Apakah di puskesmas itu ada psikolog? Jadi ini mungkin agak menambahkan dulu sebelum menjawab ini pertanyaan Kang Endi ya. Jadi yang mesti digarisbawahi bahwasanya program kesehatan jiwa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan beserta jaringan di bawahnya itu untuk warga Kota Cilegon yang berKTP Cilegon. Ya, jadi perlu ini digarisbawahi. Jadi yang mohon maaf jika yang di jalan-jalan kalau memang ada, tadi kan sempat disinggung ya, itu harus dibuktikan dulu itu berKTP Cilegon nggak, gitu. Iya, soalnya kalau yang di luar KTP Cilegon atau yang tidak jelas keluarganya itu bukan ranahnya Dinas Kesehatan. Jadi kalau Dinas Kesehatan ini untuk yang masih memiliki keluarga Kang Indi, memiliki keluarga dan memang warga Kota Cilegon. Karena kenapa mesti digarisbawahi seperti ini? Karena memang ada beberapa kasus ya, ada yang berasal dari keluarga. Misalnya orang itu memiliki masalah jiwa, tapi keluarganya ini mungkin karena malu Kang Indi atau mungkin sebab-sebab lain
nggak mau mengakui, jadi dibiarkan terlantar gitu loh. Padahal sebetulnya yang bersangkutan ini masih memiliki keluarga, tapi karena sengaja dilepas, sengaja tidak diakui, jadi terlunta-lunta gitu tuh Kak. Nah ini kalau seperti ini masih ranahnya Dinas Kesehatan. Tapi kalau yang bukan warga Cilegon, nggak tahu apa impor dari mana itu ya, itu ya mohon maaf bukan ranah kami gitu Kang Indi ya. Gitu. Makanya tadi pas lagi pertama juga pas kita ngomong tentang kesehatan jiwa, yang dalam pikiran saya adalah itu dinas sosial, karena kebanyakan biasanya orang-orang yang nanganin ODGJD yang di jalan itu adalah dari dinsos kan Bu ya. Iya, ya itu untuk yang bukan dari kota Cilegon ya. Kalau masih warga Cilegon masih memiliki keluarga, itu kita lakukan pelayanan kesehatan. Jadi itu ranahnya Dinkes. Sejauh ini iya. Boleh menambahkan? Silakan. Jadi pernah waktu itu kita memang sebenarnya untuk kebijakan seperti itu Bang Edi di kita ya, dan untuk yang ber-KTP itu kewenangannya kita Dinas Kesehatan, yang terlantar itu Dinas Sosial. Tetapi kita pernah ada kasus ada pasien terlantar dengan hamil usia 7 bulan. Itu kita nggak lepas tangan. Dinas Kesehatan tetap kita bekerja sama waktu itu dengan puskesmas. Saya juga bawa dokter spesialis jiwa waktu itu, kita periksa, kita kasih obat, karena kita juga kerjasama waktu itu sama Dukcapil juga Dok untuk perekaman KTP-nya. Jadi kita kerjasama lintas sektor, semuanya turun. Kita enggak, itu terlantar bukan wewenang saya, enggak seperti itu. Di lapangan kita tetap semuanya kita tangani. Tapi untuk kebijakannya memang kita yang ber-KTP. Dan untuk Dinsos pun sama. Dinsos kan kewenangannya menangani yang terlantar. Tetapi kita di situ saya juga sering koordinasi dengan Dinas Sosial. Ada beberapa pasien kita yang dia punya KTP tapi dia tidak punya BPJS. Nah, untuk merujuk ini kan kalau tidak punya BPJS, pasien-pasien ini kan berat untuk berobat ke rumah sakit jiwa karena terkendala biaya. Akhirnya kita kerjasama dengan Dinas Sosial. Pasien ini dibuatkan semacam surat rujukan dari puskesmas. Alhamdulillah kebetulan waktu sekarang ini Dinas Sosial bekerja sama dengan yayasan, kita ini ke yayasan. Akan tetapi untuk saat ini sepertinya sudah overload, jadi kita memang tidak bisa. Nah, kedepannya saya berharap nih untuk satu kendala kita itu pasien ODGJ yang tidak punya BPJS. Tapi kita Dinas Kesehatan sudah mengurus, saya udah 2 kali atau 3 kali untuk pengurusan BPJS ini ke provinsi, karena dari provinsi kan juga memfasilitasi ya untuk pasien-pasien ODGJ yang memang butuh untuk perawatan, baik itu berobat rutin ke puskesmas maupun ke rumah sakit jiwa. Itu saya diminta datanya untuk diajukan ke provinsi. Saya udah ngajukan berapa kali, 3 kali, tapi tidak jadi semua, cuma beberapa. Tapi alhamdulillah ada yang jadi ya, jadi bisa digunakan pasien untuk berobat ke rumah sakit jiwa maupun ke puskesmas gitu. Jadi menyambung tadi Kang Indi, jadi kalau untuk tenaga psikolog untuk di puskesmas memang tidak ada, sampai saat ini belum ada. Makanya kami jembatani dengan kami bekerja sama dengan perhimpunan dokter spesialis jiwa itu tadi yang saya sebutkan di awal itu. Jadi beliau itu ditugaskan oleh organisasi profesinya untuk melakukan pemeriksaan, konseling di puskesmas. Setiap puskesmas itu dapat jatah setahun 2 kali gitu. Jadi sekarang kami atasi dengan cara seperti itu dulu gitu, karena memang tenaga psikolog masih ada masih belum ada sampai saat ini di puskesmas gitu. Terus kalau masalah yayasan itu kan ranahnya Dinsos ya. Kalau untuk Dinkes ini stressingnya kami tetap pada pelayanan kesehatannya. Ya, kalau sakit jiwa kita. Jadi kalau yayasan itu kan penanganannya, pendekatannya kan berbeda. Kalau kami jalurnya kan kesehatan. Berarti kan harus dengan medis ya, penanganannya Kang Edi ya. Jadi biar pasti penanganannya bertahap, benar gitu ya, terpantau, terkontrol gitu, sesuai dengan tindakan medis yang terukur gitu. Kalau dari Dinkes kami jalurnya jalur medis ya. Jadi kalau memang tidak tertangani oleh FKTP dalam hal ini puskesmas, maka akan dirujuk
ke rumah sakit khusus yaitu rumah sakit jiwa. Selama ini sebagian besar memang kami rujuk ke rumah sakit jiwa Grogol gitu. Dan untuk merujuknya pun tidak usah khawatir warga Kota Cilegon, karena untuk sarana transportasinya bisa memanfaatkan sarana ambulan gratis yang dimiliki oleh Pemkot Cilegon melalui UPTD P2KT. Jadi bisa daftar ke sana sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Nanti pasien bisa diantar ke sana, nanti akan didampingi oleh para medis dalam perujukannya. Nah, nanti kalau selama di sana itu sudah dinyatakan stabil oleh rumah sakit jiwa di Jakarta, nanti biasanya dari rumah sakit jiwa akan menghubungi kami kembali gitu untuk siap untuk dibawa pulang. Nah, nanti dijemput lagi oleh ambulan gratis milik Pemkot Cilegon. Jadi nggak usah khawatir gitu untuk transportasinya ke sana, baik mengantarkan maupun untuk penjemputan. Tapi juga benar tadi yang dikatakan oleh Bu Baba ini, bahwasanya memang untuk mempermudah penerimaan untuk mendapatkan akses atau pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit rujukan itu, pasien ini kalau yang memiliki jaminan kesehatan lebih cepat, Kang Indi, karena memang akan ditanya dulu untuk pembiayaannya siapa yang menanggung gitu. Jadi kalau memiliki jaminan kesehatan itu lebih cepat. Jadi tidak pernah ada hambatan gitu. Jadi makanya kami sarankan kepada Bapak Ibu, Kakang Teteh atau keluarga yang mungkin ada anggota keluarganya yang memiliki masalah kejiwaan, itu sebaiknya memang harus memiliki jaminan kesehatan. Kalau memang keluarga ini tidak mampu untuk membayar secara mandiri jaminan kesehatannya, bisa segera koordinasi dengan puskesmas. Nanti puskesmas bisa mendaftarkan ke dinas sosial ya untuk pendaftaran sebagai peserta yang dibiayai oleh pemerintah Kota Cilegon ataupun yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Jadi didaftarkan melalui dinas sosial. Ya. Oke, berarti menambahkan sedikit Kang Yendi. Jadi selain kita menggunakan ambulan gratis 119 dari P2KT, baik mau mengantar maupun menjemput pasien, kita juga ada program dari rumah sakit jiwa sendiri untuk penjemputan. Jadi langsung dari rumah sakit jiwa menjemput pasien, jemput bola seperti itu, Dok. Tapi hanya menjemput, tidak bisa mengantarkan. Gitu. Itu. Oh, jadi emang ya regulasinya berbeda lah ya. Bisa dimanfaatkan, jadi bisa dimanfaatkan kalau memang kebutuhannya untuk menjemput, untuk dilakukan perawatan, itu memang ada rumah sakit rujukan yang menawarkan bisa untuk melakukan penjemputan. Tapi memang ini programnya baru-barusan aja gitu. Tapi kalau memang nanti untuk pulangnya kembali, misalnya kondisi pasien sudah stabil, nggak apa-apa, bisa memanfaatkan P2KT yang jangan sebut 119, ini bukan gawat darurat ya. Jadi P2KT aja, UPTD P2KT yang yang memberikan layanan ambulan gratis gitu bisa. Jadi boleh memanfaatkan manapun gitu. Jadi kalau mau antar jemput bisa milih ambulan milik Pemkot Cilegon melalui UPTD P2KT. Kalau memang hanya untuk membawa ke rumah sakit rujukan, kalau memang rumah sakit tersebut ada fasilitasnya bisa dimanfaatkan juga. Oke, berarti dari dinas kesehatan tuh benar-benar siap untuk mendampingi secara full ya? Iya, ini sudah berjalan Mas. Jadi kegiatan seperti ini tuh sudah lama gitu, tapi mungkin belum pernah dibahas di Mandiri aja. Iya, makanya saya juga agak ini sudah lama. Saya dengar obrolan kita, tema kita hari ini kesehatan jiwa gitu, agak yang berbeda dari dinas kesehatan yang saya tahu gitu. Iya, jadi ini sudah berlangsung lama, itu tadi termasuk dengan sudah dibentuknya upaya kesehatan masyarakat peduli kesehatan jiwa di 4 kecamatan. Dan ini informasi terbaru juga, baru kemarin juga nih. Jadi dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten itu juga sudah mencanangkan ada 16 ya kelurahan sekota Cilegon ini yang sudah dinyatakan
menjadi Desa desa siaga sehat jiwa. Ya, jadi diharapkan dari program dari Dinkes provinsi tersebut yang dilaksanakan oleh kabupaten kota seprovinsi Banten, termasuk salah satunya kota Cilegon ini, supaya yaitu tadi pertama pasien-pasien itu terdeteksi dari awal, kemudian kalau sudah terdeteksi bisa dilakukan pelayanan dan pengobatan, kemudian selanjutnya adalah support dari keluarga dan masyarakat dan menghindari kegiatan pasung. Itu. Jadi lebih kita mengurangi inilah ya yang di masa di pedalaman khususnya ya, yang mungkin ada warga yang gangguan jiwa atau mungkin stres kalau misalnya kita orang bilang ya, atau kalau ODGJ kan lebih kayaknya orang-orang di dalam tuh nggak bilang ODGJ juga, Dok. Ya, jadi apa yang kita layani itu seperti dari awal sudah saya kemukakan, itu tidak harus parah dulu Kang Indi. Kalau parah itu sebutannya sudah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tapi sudah bisa dimulai pada saat orang itu ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi mungkin ada masalah yang berat gitu, bisa tuh mulai konsultasi. Makanya kami melakukan pelatihan kan pada dokter-dokter di puskesmas dan pemegang program jiwa di puskesmas, supaya bisa ya jadi tempat curhat gitu kalau memang masyarakat ada masalah pada dirinya yang mungkin tidak bisa diatasi sendiri gitu, supaya ya mencegah untuk lebih parah gitu ya. Jadi bisa melakukan konseling, bisa melakukan ya misalnya bagaimana mencari solusi, itu bisa itu ke puskesmas bisa ya. Jadi nggak usah lanjut ODGJ. Jadi dari taraf orang dengan masalah kejiwaan ODMK itu sudah bisa melakukan konseling ke puskesmas. Menambahkan ya. Jadi benar kata Dokter Luli tadi, memang kita udah screening Dok untuk ODMK ini. Kita kemarin udah beberapa puskesmas menyebarkan form namanya SRQ. Di situ ada format yang harus diisi. Nanti di situ akan terdeteksi dia ini mengalami gangguan atau tidak. Tapi masih tahapnya masih ODMK ya Dok ya, yang screening GME. Itu udah 4 puskesmas yang melakukan itu, Citangkil 1, Citangkil 2. Kemudian Jombang kemarin sudah melakukan juga Dok. Saya juga udah pernah di Dinas Kesehatan online waktu itu kan, pernah saya share juga untuk linknya ya. Kita bisa melakukan screening melalui online juga, kemudian bisa menyebarkan, misalkan ada kegiatan, kita bisa melakukan screening itu gitu. Itu kita melakukan screening itu tujuannya untuk mengetahui jangan sampai udah berat baru tertangani gitu ya Dok ya. Jadi kemarin kita melakukannya di pegawai-pegawai puskesmas, ternyata banyak juga Dok. Ada beberapa yang terjaring juga dan memang hasilnya itu lebih dari itu penilaiannya. Jadi kita pada saat ada dokter spesialis jiwa kunjungan ke puskesmas, semuanya konsul ke dokter spesialis jiwa. Ternyata masalahnya kompleks. Iya, berarti kan berarti termasuk depresi juga kan? Iya, masuk. Itu depresi, masuk itu di ODMK itu. Makanya ada skornya, ada tahapannya. Wah, jangan-jangan saya kalau gitu sebenarnya bahaya juga. Iya. Tekanan hidup Dok. Iya, betul Mas Edi, nanti kalau perlu mau screening nanti saya share linknya. Bahaya juga ya. Nanti bisa konsultasi ke dokter spesialis jiwa. Saya infokan rencana tanggal 19 September ini ke Puskesmas Grogol Dok. Dokter spesialis jiwa kunjungan pemeriksaan. Berarti udah ada jadwalnya ya? Ada tiap puskesmas sudah ada jadwalnya. Awal tahun jadwal udah saya share ke teman-teman puskesmas. Jadi jatahnya tiap puskesmas sudah ada. Setahun 2 kali tiap puskesmas. Tapi pada saat pelayanan di Puskesmas Grogol misalnya, ada di puskesmas lain ada kasus baru, terutama kita kasus baru ya, yang masih amuk, yang itu bisa datang ke puskesmas, nggak harus menunggu di saat puskesmas itu datang gitu. Nggak harus menunggu jadwalnya. Jadi pada saat dokter datang ke Cilegon, misalnya ke puskesmas mana,
boleh dirujuk ke wilayah yang ada dokternya di situ. Oke, Mitra Mandiri kalau misalkan mau nanya boleh juga ya, silakan. Ataupun yang lagi streaming di Facebooknya Mandiri FM, itu ada buka dari tadi sebenarnya di 0877352151. Kalau misalkan mau nanya tentang teknis, bukan teknis sih, tapi lebih ke kesehatan jiwa yang ada di Cilegon, atau mungkin yang pernah dialami lah sama Mitra Mandiri, entah itu mungkin keluarga atau saudara, ataupun mungkin kayak tadi ternyata siapa tahu kita pernah mengalami depresi. Dan mungkin ada tanggapan Mas Endi, tidak selalu orang berkonsultasi ke dokter jiwa itu orang gila. Betul, makanya tadi di awal juga merasa malu atau merasa itu. canggung dan segan gitu. Saya sendiri aja pernah konsultasi loh, sampai Dengan mengerti juga ya. apakah sekiranya apakah sekiranya perlu nih psikolog atau psikiater itu ada standby di Dinkes? Kira-kira perlu nggak? Kalau di Dinkesnya enggak ya, mungkin puskesmas. Kalau Iya. puskesmas kan terlalu banyak ya. Maksudnya biar satu dulu gitu, biar tempat untuk konseling kan. Makanya kan itu setahun 2 kali. Kalau tiap puskesmas itu setahun 2 kali. Tapi kalau untuk konseling kan mungkin di rumah sakit kan sudah ada. Kalau rumah sakit Kota Cilegon kan sudah ada RSUD. Ya, sudah ada. Kang Endi, kalau psikolog sudah ada. Tapi itu bisa gratis apa enggak itu? kalau BPJS pasti gratis loh. Seperti biasa kita ini aja. Oh, pelayanan BPJS ya? Iya. BPJS Oke, seperti oke. biasa. Atau jaminan kesehatan lain. Ya. Kayak ini ya, apa kalau dulu jam kesmas ya? Iya, dulu namanya Jamkesmas, sekarang kan Iya, BPJS. BPJS. Nambahkan lagi terkait terapinya ya, tapi gini, apabila pasien ini kan pengobatannya berkelanjutan dan Oke. harus setiap hari minum obat, akan tetapi dosisnya kan beda-beda ya, ada yang cuma minum dua tablet atau 2 macam, ada yang 3 dan ada yang 4, bahkan ada yang tidak mau minum obat sama sekali. Bisa itu dilakukan penyuntikan setiap bulan sekali, seperti kayak orang ber-KB, injeksi. Jadi tidak perlu minum obat, itu hanya disuntik sebulan sekali. Pasien itu datang ke puskesmas seperti itu. Tapi kemarin sempat tanya Dok, ada pertemuan di aula juga, itu adakah yang 3 bulan sekali katanya, jadi biar pasiennya nggak bosan disuntik terus setiap hari. Ternyata ada juga Dok yang 3 bulan sekali, akan tetapi itu obatnya tidak di cover oleh BPJS. Oke. Jadi pasien tidak bisa untuk kita pelayanan ke situ, dan obatnya pun sangat mahal gitu. Jadi untuk diketahui aja Kang Endi, juga untuk warga masyarakat, memang untuk obat-obatan jiwa ini memang mahal. Makanya alhamdulillah kan termasuk di puskesmas yang ada di Kota Cilegon ini kan sudah dilengkapi semua. Makanya mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk warga Kota Cilegon yang keluarganya sudah terindikasi atau memang sudah dinyatakan memang harus melakukan perawatan ya gitu. Jadi jangan disia-siakan. Kalau memang sudah dijadwal untuk kontrol rutin atau berobat rutin, mesti diupayakan lah gitu, karena sayang gitu ya, karena itu tadi seperti yang dijelaskan Ibu Baba itu harganya juga mahal dan juga tidak semua tercover oleh BPJS. Makanya yang masih bisa di-cover dan memang bisa dilakukan secara teratur, seyogianya diupayakanlah untuk teratur ya, selain untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, juga untuk mencegah kekambuhan. Karena memang kalau pada kondisi-kondisi tertentu itu kalau putus obat memang bisa bahaya gitu ya, jadi bisa pemicu untuk terjadinya kekambuhan gitu. Oke. Nah, ini selama kan kita kemarin ngalamin pandemi nih, stresnya kan luar biasa ya. Iya, kasus meningkat. Terjadi peningkatan. Betul sekali untuk masalah kasus ya. Untuk capaian SPM dulu saya jelaskan ya Mas Endi. Untuk kita ini gangguan jiwa berat ini salah satu yang masuk SPM kita di Kota Cilegon ya Dok ya. Jadi capaian kita itu harus 100%. Artinya setiap ada pasien ODGJ itu yang terdeteksi dia ini dengan gangguan jiwa itu harus diobati. Oke. Nah, kalau kita tidak mengobati maka capaian kita akan rendah. Nah, untuk sampai bulan Agustus ini capaian kita udah sampai dengan 83%. Mudah-mudahan di akhir tahun bisa 100% ya Dok ya. Jangan sampai menurun nanti. Dan itu untuk capaiannya. Kemudian untuk kasusnya dari tahun ke tahun kita memang meningkat ya.
terutama pada saat pandemi kemarin memang kasus meningkat dan capaian kita sempat turun. Tadinya udah 100% karena kemarin kita tidak melakukan kumpul gitu ya, tidak boleh berkerumun. Akhirnya waktu itu pada saat tahun 2020 itu dokter spesialis jiwa baru berjalan 5 kali kunjungan di stop. Jadi tidak ada lagi pengobatan di puskesmas dok waktu itu. Akhirnya capaian kita kemarin turun jadi 85% pada tahun 2020 dan di 2021 kemarin kita alhamdulillah udah 100% lagi karena walaupun sudah boleh melakukan pelayanan tapi dengan protokol kesehatan gitu. Oke. Oke. Ya, dan kesehatan jiwa ini terlebih depresi ya, dok. Jadi ini sangat berbahaya karena kalau nggak salah sempat dengar juga dulu tahun pas pandemi ini ada kasus pembunuhan juga kan yang akibat dari depresi ya. Yang di Cibober itu. Kalau nggak salah ya. Dan itu juga mungkin bisa ditangani nggak sih, maksudnya kayak bisa ada pendampingan nggak kalau misalkan kayak screening hal yang seperti itu. Waktu itu kasusnya kalau nggak salah di Puskesmas Cibober. Jadi dia ini seorang ibu yang baru melahirkan, akhirnya dia membunuh anaknya waktu itu. Mungkin bisa itu karena faktor depresi dan ada baby blues juga ya dok ya. Jadi itu udah ditangani sama dari Puskesmas Cibeber, udah dikonsul ke dokter juga, udah kita kunjungan juga. Ya untuk kasus ke depan kayaknya saya juga belum ini banget ya, apakah lanjut ke kepolisian atau seperti apa, karena memang dia kan ada gangguan gitu. Iya, makanya kadang kita tuh nggak tahu nih kalau misalkan kita demam berdarah mungkin bisa kelihatan kan. Tapi kalau kesehatan jiwa kan kadang ya kalau mau di screening dengan tes tertulis, orang juga ada banyak yang nggak mau juga ya. Jujur ya. Iya. Jadi sebetulnya sama aja Kang Ending. Jadi kan kalau definisinya itu untuk gangguan jiwa itu kan memang adanya suatu tekanan ya pada kejiwaan seseorang, itu baik pada pikirannya maupun perasaannya ataupun perilakunya. Nah itu terbentuk dalam suatu sekumpulan tanda-tanda, berarti bisa dilihat itu Kang Ending, bisa dideteksi karena definisinya sudah gitu ya. Yang yang dari perilakunya itu tampak gitu. Cuma mungkin kalau di awal itu tadi kalau kita nggak peka, anggota keluarga yang di sekitarnya atau orang-orang dekat di sekitarnya nggak peka, itu mungkin dibiarkan gitu, dianggap sepele gitu. Padahal kalau dia tidak dapat solusinya, yang bersangkutan tidak punya jalan keluar untuk misalnya mengungkapkan unek-uneknya atau untuk curhat gitu, untuk memberitahu apa sih sebetulnya yang menekan pikiran atau perasaannya, itu ya nanti bisa lebih parah lagi, bisa jatuh ke depresi itu tadi gitu. Jadi memang perlu kepekaan, perlu kepedulian antar anggota keluarga. Jadi jangan sampai kalau memang kelihatan tidak seperti biasanya, itu kita harus peka, jangan menganggap sepele gitu. Jadi ketika seseorang itu masih dalam kondisi ringan gitu, dia ada tempat berbagi, ada tempat dia curhat atau dia mengeluarkan unek-uneknya, itu sudah meringankan itu. Paling tidak sudah meringankan walaupun kita bukan ahlinya gitu tuh. Paling enggak dia di awal sudah bisa berbagilah beban yang ada pada dirinya gitu. Jadi memang ini perlu banget ya kepedulian dari sesama anggota keluarga dulu gitu. Terus habis itu nanti lebih luas lagi lingkungannya. Jadi saya ambil contoh gini, anak-anak ya, jadi ini kan tidak hanya menyerang orang dewasa ya kan, tapi juga bisa sudah dialami oleh anak-anak sekolah gitu, anak-anak usia sekolah gitu. Mungkin karena beban pelajaran ya kan, atau mungkin pergaulan, atau mungkin pendekatan dari lingkungan sekolahnya. Mungkin dia dapat bully dari teman-temannya gitu kan. Kadang kita nggak ngerti ya kalau anak kita diperlakukan gimana di lingkungan sekolahnya. Mungkin juga ada pendekatan gurunya yang istilahnya kurang pas gitu ke anak didik, karena kan setiap anak atau setiap murid kan karakternya berbeda-beda. Ada yang tangguh gitu ya, maksudnya
kalau dapat teguran gitu ya nggak apa-apa gitu, apalagi mungkin karena salah dia merasa bersalah itu nggak masalah. Tapi ada juga anak yang sensitif gitu. Maksud bapak ibu gurunya mungkin baik tapi pendekatannya kurang pas gitu. Nah itu bisa jadi ada menimbulkan tekanan pada si anak. Nah ini makanya perlunya orang tua untuk tidak menyepelekan atau perlu dekat dengan putra putrinya itu, termasuk seperti ini Kang Endi, untuk mencegah hal yang lebih parah gitu tuh. Jadi ketika kita tahu ada gelagat atau ada istilahnya gestur dari anak-anak kita itu nggak seperti biasanya, itu jangan dianggap sepele, harus kita tanyakan pelan-pelan gitu. Tapi jangan sampai terlihat oleh si anak itu seperti memaksa gitu tuh. Jadi perlu seperti itu, karena memang ini untuk mencegah kondisi yang lebih parah selanjutnya gitu. Itu hanya salah satu contoh kecil Kang Endi. Iya, jadi memang perlu screening dari berbagai pihak ya. Iya. Bukan hanya dari keluarga, lingkungan juga. Iya, seperti yang betul. Bapak bilang juga sekolah juga yang penting banget. Iya, Kita betul. manfaatin kembali guru BK ya. Iya, betul. Iya, Nah, ngomong guru BK, kita pernah ada pelatihan konseling kesehatan jiwa. Nah, itu yang diundang itu guru BK. Yang diundang itu guru BK dan pemegang program UKS. Kita pernah latih Dok, waktu itu di Aston pernah kita latih. Nah, untuk tindak lanjutnya itu nanti screening ini Dok, ke sekolah-sekolah ini kita melibatkan guru BK itu yang sudah kita latih. Karena memang kalau bicara deteksi dini memang tepat ya kalau kita mulai menyasar dari usia anak sekolah ya, karena seperti yang kita alami bersama, terutama mungkin para orang tua yang masih memiliki putra putri di tingkat pendidikan mulai SD, SMP, SMA gitu ya, itu kan sekarang tambah lama kurikulum itu bebannya semakin berat gitu. Kalau saya lihat mata pelajarannya gitu kan, saya juga istilahnya kan pernah sekolah gitu ya, jadi kan bisa membandingkan, loh dulu pelajaran ini baru saya terima SMP loh, ternyata sekarang sudah SD sudah diberikan gitu ya. Hal-hal seperti itu tuh kalau misalnya untuk siswa-siswa yang tidak siap mentalnya gitu itu kan menjadi tekanan tersendiri buat dia, termasuk jam belajar. Dulu kalau saya mungkin jam 12 sudah selesai gitu ya sekolah, sekarang aja seperti orang kerja itu Kang Endi ya, seperti jam kerjanya Kang Endi mungkin ya, sampai asar gitu ya, belum lagi ditambah ekskul bisa lebih dari asar gitu ya, sampai rumah sudah maghrib atau isya. Bayangkan itu Kang Endi ya, anak-anak kalau nggak disiapkan baik fisik maupun mentalnya, wah sudah itu tepar itu sudah. Itu memang hal seperti ini mungkin kadang kita tidak terlalu memperhatikan secara serius, tapi sebetulnya hal-hal seperti ini tuh sangat berpengaruh baik fisik maupun mental anak-anak gitu tuh. Apalagi dalam masa pertumbuhan ini kan mereka sensitif sekali menghadapi perubahan-perubahan gitu. Oke. Sebelum kita coba masuk ke ini Bu Dokter, karena ini juga sudah jam 9.55 ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan, ini pertanyaan saya, runutan kalau misalkan kita mau ngelaporin atau mungkin mau konsul, ada runutannya nggak? Kalau misalkan kayak misalnya kita punya saudara yang bukan hanya ringan tapi udah sedang Dok, tapi kita ingin melaporkan atau ingin minta bantuan untuk pendampingan, tuh ada runutannya nggak? Ini mungkin Bapak yang menerangkan. Ya, baik Kang Endi. Kalau misalkan kedetek di masyarakat ada kasus dengan ini, udah tanda-tandanya tadi yang sudah dijelaskan Dokter Uli tadi ya, perubahan perilaku, kemudian ada halusinasi, amuk. Nah itu keluarga biasanya lapor ke kader. Di wilayah itu kan setiap ini kan ada kadernya ya. Nanti kader ini akan mengantar pasien ini ke puskesmas. Jadi kita pertama di puskesmas dulu. Nanti di puskesmas akan diperiksa oleh dokter umum di puskesmas. Kemudian kalau misalnya memang ini perlu dikonsulkan dengan dokter spesialis jiwa, bisa langsung telepon. Dokter ini siap kapan saja Dok ditelepon untuk terapi ini, walaupun tidak pada saat kunjungan. Jadi apabila ada pasien urgen dan dokter di puskesmas wilayah Kota Cilegon ini ingin konsultasi, beliau semuanya udah welcome. Jadi bisa dijelaskan apa keluhannya, apa yang nanti dokter akan memberikan terapinya gitu. Nanti pada saat dokter itu datang bisa dilihat langsung pasiennya. Oke. Apabila ada kasus pasung di wilayah itu, misalnya di Ciwandan ya, dokter spesialis jiwa ini terjun ke lapangan Dok. Mereka
langsung turun, jadi langsung datang ke rumahnya melihat kondisi pasien yang dipasung itu. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan dulu kali ya dok ya, karena sudah hampir jam 10 juga jadi nggak bisa sayang kalau misalnya nggak dibaca nih pertanyaannya sudah masuk di sini dok. Oke, ini kayaknya lebih ke kesehatan sebenarnya sih. Apakah kesehatan mental ini dapat mempengaruhi kesehatan tubuh? Ya, ini dari Rini. Iya sih kayaknya. Langsung dijawab nih Kang Indi. Boleh, Dok. Jadi memang akan sangat berpengaruh ya ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita, ada tekanan pada pikiran, perasaan gitu yang tidak bisa kita kendalikan, otomatis akan berpengaruh langsung tuh hormon-hormon tubuh bergerak itu Kang Indi. Ya jadi menjadi tidak seimbang ya, itu akan berpengaruh pada organ-organ tubuh yang lain gitu. Itu yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah itu belum lagi nanti yang ditampakkan gitu, yang ditampakkan juga akan berpengaruh. Kalau misalnya ada salah satu yang mendominasi hormon di tubuh kita gitu kan, jadi tidak seimbang, akhirnya kan mempengaruhi juga cara kita berpikir, cara kita berbuat gitu, cara kita bertindak, itu otomatis pasti mempengaruhi, dan nanti itu akan berpengaruh juga dengan kesehatan yang lainnya gitu, pasti berpengaruh ya. Sangat berpengaruh Dok, mau nambahkan, apalagi dengan pasien-pasien pasung ya, mereka kan diikat pakai rantai gitu, bahkan pernah saya lihat waktu itu sampai ada luka di kakinya itu karena rantai itu terlalu lama gitu. Di tangan juga pernah waktu itu sampai luka-luka itu kan akhirnya melukai fisik juga, selain mentalnya fisiknya pun terganggu. Kan mereka juga kalau dipasungkan asupan nutrisi pun nggak bisa seperti kita orang bebas, kapan kita lapar kita bisa makan, tapi kalau dipasungkan dikasih ya, jadi mereka walaupun lapar ya menunggu gitu. Jadi kebanyakan yang dipasung ini yang di grogol terutama itu sangat kurus Dok pasiennya, jadi selain fisiknya selain mentalnya, fisiknya juga terganggu, pasti itu. Jadi ada ininya ya. Pasti ada lah, biasanya ini sulit nggak nafsu makan ya, kalau misalnya kita kayak ngalamin depresi gitu ya. Bisa jadi nambah turun berat badan juga nih. Oke. Baik, kalau pertanyaan selanjutnya nih Bu Dokter ya, ini ada tempat khusus nggak dari Dinkes yang menyediakan tempat untuk konseling? Puskesmas ya? Iya, itu langsung di puskesmas aja. Kalau mau ketemu dokter spesialisnya tinggal tanyakan ke pemegang programnya. Jadwalnya pemegang programnya. Tanyakan. Tapi kalau ini tadi seperti Mbak Babe tadi sudah menyatakan ya, kalau memang urgent dari pihak keluarga atau dari pasien tuh pengen segera gitu, itu bisa berkomunikasi sama dokter yang ada di puskesmas. Nanti kalau memang dokter ini tidak bisa memberikan solusi secara akurat gitu atau kurang gitu ya, nanti beliau kan pasien bisa meminta atau keluarga pasien bisa meminta untuk menghubungi dokter spesialisnya, kan bisa lewat telepon gitu kalau memang urgent ya. Punten Dok, maksud kita tadi bukan pasiennya tapi petugasnya. Jadi pasien ini kan dibawa ke puskesmas nih, diterapi di puskesmas. Nah, sesuai dengan keluhan apa saat itu, petugasnya itu bisa telepon dokter spesialisnya gitu. Untuk menyalurkan apa yang dikeluhkan gitu. Ya udah paham. Jadi makanya saya jelaskan. Jadi misalnya ini ya, kalau memang kasusnya masih ringan, mungkin masih bisa ditangani oleh dokter di puskesmas. Tapi kalau memang kondisinya mungkin dari pihak keluarga atau pihak pasien sendiri merasa pengen untuk berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis jiwa, maka bisa disambungkan gitu ya. Karena kan tadi Mbak Babe juga sudah menerangkan gitu, kalau walaupun bukan jadwalnya, tapi dokter-dokter yang ada di puskesmas ini bisa melakukan konsultasi per telepon dengan dokter-dokter spesialis jiwa yang sudah MOU, yang kita sudah bekerja sama dengan perhimpunan dokter spesialis jiwa itu Kang Indi. Jadi bisa gitu. Jadi walaupun belum jadwal kunjungan, itu kalau memang urgent harus segera tertangani, itu dari dokter atau pemegang program jiwa yang di puskesmas bisa menghubungi dokter-dokter spesialis itu gitu. Oke. Ini juga ada Akbar nih. Kalau selalu lihat di kampung tuh ada yang masih setengah sadar setengah enggak katanya juga ya, dan itu dibiarin aja dan warga juga tidak masalah karena tidak mengganggu. Apakah itu tetap harus ada penanganan?
Oh iya, jelas tetap harus ada. Makanya kenapa sampai ada dibentuk UKM peduli kesehatan jiwa di tingkat kecamatan. Terus kemarin juga dicanangkan desa siaga sehat jiwa oleh provinsi gitu. Itu kan berarti membuktikan bahwasanya penanganan mesti serius gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu parah dulu gitu tuh sampai meresahkan baru bertindak, itu kan sudah terlambat itu kan. Nanti penanganannya lebih kompleks dan lebih sulit gitu kan. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, kalau memang dari pihak keluarganya enggan gitu atau menunda-nunda gitu, mungkin dari lingkungannya, mungkin Pak RT-nya atau Pak RW-nya atau tokoh masyarakatnya bisa itu melaporkan ke puskesmas terdekat gitu, atau melalui kader atau datang sendiri ke puskesmas, nggak masalah. Nanti kan petugas kesehatan kami akan datang ke lokasi untuk melihat gitu. Itu harus harus ditangani, jangan dibiarkan. Soalnya kayaknya banyak deh bukan yang seperti itu. Soalnya selama biasa kalau di masyarakat nih, selama tidak mengganggu terus masih suka jalan gitu. Jangan, lebih baik ditanya, tapi dipastikan dulu itu betul-betul warga Cilegon, berKTP Cilegon ya. Lebih cepat lebih baik, Kang Endi. Iya, sering terjadi biasa kayak gitu kalau jangan nunggu dulu. Kalau udah nunggu nanti terlanjur parah, nanti kan lebih rumit, harus dirujuk dulu ke rumah sakit jiwa di Jakarta, lebih jauh lagi, Kang Endi kan. Ya, ada Fitri juga, saya punya teman sering minum obat sakit kepala. Apakah ini juga sama halnya kayak gejala-gejala kesehatan jiwa? Jadi ini kayaknya minum obat warung. Jadi memang perlu konsultasi. Kalau menurut saya itu perlu konsultasi. Jadi yang bersangkutan mungkin bisa didampingi oleh keluarganya, bisa ke puskesmas terdekat ya. Perlu konsultasi itu kenapa, maksudnya sakit kepalanya itu karena apa gitu. Karena memang multifaktor juga gitu, makanya perlu digali. Nanti kalau digali karena akan ditemukan mengarah kemana ini, apa benar itu sakit fisik ya, atau mungkin gejala-gejala penyakit tertentu memang, atau memang ada hubungannya dengan masalah kejiwaan. Oke, ada juga ini, waduh ini sebenarnya masih banyak sih dok, cuman kan waktu itu kita coba ngumpet dulu, semoga bisa ya. Ini ada Fitri ya. Kalau misalkan kita punya saudara yang punya trauma tersendiri, ini apa yang harus dia lakukan? Sama, jadi kita ini harus ambil langkah pasti gitu ya, jangan mengambil langkah ala-ala gitu, ala kita, ala siapa gitu, harus pasti. Jadi langsung ke tempat fasilitas kesehatan. Nah yang terdekat, yang paling dekat dengan lingkungan kita kan puskesmas. Kebetulan Kota Cilegon tadi sudah kami sampaikan di awal, kami sudah melatih para dokter dan pemegang program kesehatan jiwa untuk bisa melakukan konsultasi masyarakat yang pengen konsultasi. Jadi sudah jangan ragu-ragu, apabila seperti itu datang ke puskesmas terdekat, segera melakukan konsultasi gitu. Oke. Ini terakhir deh kayaknya dok ya. Kita karena waktunya juga sudah kelewatan banget ya. Butuh waktu yang lebih lama ngomong kayak gini deh. Ada Rizka. Apakah obat tidur juga termasuk obat kesehatan jiwa? Obat tidur sih kayaknya. Jadi sebelum kita menggunakan yang disebut obat gitu ya Mas, karena obat itu kan sudah menjurus konotasinya itu untuk mengatasi suatu masalah kesehatan. Nah, jadi tetap harus kita ambil tadi langkah itu harus pasti, apalagi kita memasukkan zat-zat tertentu di dalam tubuh, apa itu dari secara oral atau minum atau secara injeksi seperti itu kan tidak boleh main-main dan tidak boleh sembarangan. Untuk kasus apapun, sepele apapun, itu harus dikonsultasikan, harus diperiksa oleh ahlinya kan gitu. Jadi nggak bisa sembarangan, karena akan pasti berdampak, mau jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Tetap itu tadi langkah-langkah yang pasti mesti dilakukan oleh masyarakat gitu. Oke, nah, aduh udah panjang banget sih. Tapi ada aturannya nggak sih, Bu Kabit atau Bu Babay terkait dengan obat-obatan yang buat gangguan jiwa? Maksudnya? Apakah bisa harus ke dokter fisika? Iya harus, iya. Jadi setiap jadi setiap kita mengkonsumsi sesuatu dalam bentuk apapun ya, selama itu untuk mengatasi masalah kesehatan, itu memang sebaiknya
rekomendasi dari ahlinya gitu, nggak ala-ala sendiri gitu Kak Hendy. Ya kalau ala-ala sendiri itu ya mungkin batuk pilek obat herbal gitu itu. Iya, sekarang tuh banyak orang yang ini Kalau mengobati sendiri. jangan gitu, kalau apa namanya, apalagi kalau menggunakan obat-obatan bahan kimia gitu ya, itu lebih sebetulnya yang herbal pun itu tetap harus ahlinya gitu. Jadi kan itu kan macam aja ya, macam atau jenis pengobatan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, tapi tetap untuk mengarah ke sana itu lebih baik direkomendasikan oleh ahlinya gitu Kak ini, supaya aman, supaya tidak malah menimbulkan komplikasi yang lain gitu. Nah iya, jadi intinya kita harus konsultasi dulu lah kalau misalnya kita kejadian apa-apa, sesuatu yang gak enak di dalam diri kita harus konsultasi ya Bu ya. Iya betul. Oke, baik Bu, karena sudah 1 jam lebih nih kita ngobrol di sini, nggak kerasa juga ya. Udah ngobrol tentang satu hal yang berbeda yang biasanya ending ngobrol di sini sama dinas kesehatan. Itu tentang kesehatan jiwa. Semoga sih semakin menurun lah ya gangguan jiwa yang ada di Cilegon. Dan sebelumnya ada yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi saat ini mungkin juga di Kota Cilegon. Jadi tadi lupa, saya belum mengucapkan salam ya. Jadi untuk Kakang Teteh, dulur sedanten, warga Kota Cilegon yang saya sayangi ya, insya Allah dalam kondisi apapun kita tetap tegar, kita tetap kuat gitu. Dan juga tadi salam juga untuk Bapak Wali Kota Cilegon, ini perlu support ini beliaunya ya dalam kondisi sekarang ya yang dinamis sekali. Dengan segala keputusan mungkin dari pemerintah pusat juga yang imbasnya ke seluruh masyarakat Indonesia termasuk warga Kota Cilegon ya. Mudah-mudahan Pak Wali selalu sehat, insya Allah kuat terus memimpin Kota Cilegon. Juga Kepala Dinas Kesehatan Bu Kadis Dr. Gigi Rate Purnamasari yang memang akhir-akhir ini disibukkan banyak kegiatan ya, terutama imunisasi ini Kang Edi yang harus mencapai target, karena ini bukan hanya sekedar target kinerja bagi petugas kesehatan, tapi lebih pada memastikan kondisi kesehatan dan keamanan terutama pada putra-putri warga Kota Cilegon semuanya ini ya. Jadi dalam situasi yang sekarang ini memang perlu ketegaran mental terutama ya Kang Edi. Terutama ya mohon maaf kalau disinggung sedikit kenaikan BBM ya, ini sangat berpengaruh terhadap jadi tambah ini dong ya, terhadap segala aspek ini ya Kang Endi. Itu kita kan nggak bisa memungkiri itu, ini yang terjadi di sekitar kita gitu ya, dialami oleh semua saudara kita ya kan. Tapi memang itu tadi kita perlu tetap menjaga keseimbangan kita. Jadi tetap menjaga keseimbangan kesehatan jiwa, emosi gitu ya, supaya tetap sehat, tetap bisa berpikir jernih, tetap bisa mengambil jalan keluar, solusi di tengah permasalahan yang ada gitu. Dan makanya untuk masalah kesehatan jiwa ini kita tidak hanya bisa tergantung dengan obat-obatan saja, itu kan jalan terakhir ya. Yang sebaiknya itu bagaimanapun, penyakit apapun, masalah apapun itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya prinsipnya seperti itu. Jadi memang pemecahan masalah ini memerlukan kerjasama banyak pihak. Seperti yang sudah dibentuk di tingkat kecamatan tadi, itu melibatkan mulai dari aparatur kecamatan, kelurahan, kemudian dari Babinsa, dari Babinkamtipmas, kemudian dari tokoh agama, tokoh masyarakat ya, para kader, kemudian dari pemudanya, Karang Taruna dan sebagainya. Ini kan membuktikan bahwa permasalahan ini adalah masalah bersama, masalah sosial yang nanti berakibat kepada masalah kesehatan kan gitu. Jadi kesehatan itu ujungnya gitu, dampak terakhir gitu. Jadi masalah-masalah dari manapun sumbernya itu memang perlu kita pecahkan bersama secara gotong royong, secara musyawarah gitu, dengan saling peduli, saling menghargai gitu. Jadi memang butuh pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi itu Kang Endi, terutama agama ya. Jadi ini peran tokoh agama ya untuk memberikan pencerahan terutama pada jiwa-jiwa kita semua gitu ya.
bagaimana ketika kita menghadapi masa sulit itu, bagaimana kita mengambil sikap ketika menghadapi masalah yang dinamis yang mungkin terjadi berturut-turut gitu. Kadang nggak sempat kita bernafas gitu, sudah ada lagi gitu. Tapi kan hidup itu tetap harus berjalan, ya kan, bagaimana sekarang tinggal kita semua dalam menyikapinya gitu, supaya tetap terjaga keseimbangan pikiran, jiwa kita, fisik kita gitu, tetap seimbang semuanya gitu. Mungkin ini yang perlu menjadi konsen kita semuanya gitu. Jadi masyarakat juga mesti tenang gitu ya dalam menghadapi segala sesuatunya, tidak mudah terprovokasi gitu kan, karena ini akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi gitu. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin bisa ditambahi oleh Mbak Babay mungkin. Mbak Babay mungkin ada yang ditambahkan atau mungkin pesan buat yang masyarakat yang mengalami depresi atau mungkin traumatik. Baik Bang Edi, kepada masyarakat Kota Cilegon dimanapun berada, apabila ada kasus atau ada masyarakat Kota Cilegon yang mengalami tanda-tanda seperti perubahan perilaku atau meresahkan masyarakat, jangan ragu dan jangan takut untuk segera melaporkan ke puskesmas atau lapor kader terlebih dahulu, kemudian cepat lapor ke puskesmas agar segera ditangani, jadi kasusnya tidak tambah parah ya. Kemudian himbauan juga kepada masyarakat, apabila ada pasien ODGJ yang dia sudah sembuh dan sudah produktif kembali, kita udah banyak yang seperti itu, tetapi untuk penerimaannya ini agak sulit di masyarakat karena udah menjudge atau mendiskriminasi seperti itu. Jadi harapan saya ke depan jangan mendiskriminasi orang-orang dengan gangguan jiwa ini. Mereka pun sama seperti kita. Mereka butuh dukungan, butuh support dari orang-orang sekitarnya. Apabila kita mendiskriminasi mereka, tidak menutup kemungkinan mereka akan kambuh kembali karena tidak adanya dukungan. Jadi merasa minder. Jadi pikirannya buat apa sih berobat seperti itu, akhirnya seperti ini di masyarakat. Harapan saya masyarakat ini tolong support mereka, bantu mereka. Kalau bisa apa sih yang menjadi kemampuannya dia, kalau memang mampu tolong bantu gitu ya, mungkin dari segi pekerjaan gitu atau apa saja yang bisa menghasilkan gitu. Mungkin itu saja pesan dari saya dan mudah-mudahan pelayanan kita di puskesmas pun semakin meningkat ya. Amin. Dan masyarakat tolong manfaatkan apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah terkait pelayanan untuk pasien-pasien ini di puskesmas. Jadi kita nggak sia-sia untuk mendatangkan dokter spesialis jiwa ini. Ada yang dari Jakarta loh, ini dokternya saya udah datangkan, tapi pasiennya cuma hanya berapa yang datang gitu. Tapi selama ini sih ada lumayan lah. Kemarin di Jombang sampai 39 orang yang hadir dok. Jadi peran serta aktif dari masyarakat, semua lapisan masyarakat ya. Mungkin melalui Radio Mandiri FM ini kami sudah jelaskan tadi bahwasanya sudah terjadwal, jadi sudah punya jatah tiap puskesmas di wilayah tinggal Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa ditanyakan kepada puskesmas terdekat kapan jadwalnya, jadi nanti bisa dimanfaatkan ketika memang sudah pasti jadwal kunjungannya kapan gitu. Jadi pas ada jadwal kunjungan dari dokter spesialisnya, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan, tetapi tetap dengan catatan apabila memang kondisinya itu urgent atau perlu segera penanganan, nggak usah ragu-ragu. Jadi segera menghubungi petugas kesehatan jiwa di puskesmas atau dokter di puskesmas, nanti bisa disambungkan kepada dokter spesialis tersebut gitu ya. Jadi harus memanfaatkan termasuk obat-obatan yang tersedia. Jadi harus rajin berobat Bapak Ibu untuk keluarganya yang sudah mengalami masalah kejiwaan gitu. Jangan sampai telat berobat. Dan itu tadi yang penting support dari keluarga, support dari masyarakat, mereka bisa seperti orang normal lainnya bisa. Jadi jangan sampai dibully, jangan diberi label ya. Jadi harus diberikan kepercayaan. Bu Nenek mau nambahin? Terlepas dari mungkin dari Dokter Ruli maupun
Bu Babay mengenai kesehatan jiwa. Mungkin saya hanya menyiapkan untuk mitra mandiri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat aja. Jadi agar meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, kita berolahraga dengan rutin, istirahat cukup, dan satu, menghindari stres. Nah, itu dia poin terakhir tuh penting. nyari kebahagiaan ya. Jangan pura-pura bahagia. Dan dengan makanan bergizi tentunya Mas Endi ya. Itu saja mungkin dari saya. Oke, terima kasih Bu Kavi, Dr. Luli sudah mampir ke Madura FM Sama-sama. Telegram. Bu Babay juga ya. Sukses selalu untuk program-program yang ada di Dinkes terkait dengan kesehatan jiwa. Ya, siap. Semoga bisa menjadi tempat lah. Dinkes ini bukan hanya sebagai tempat untuk kesehatan, tapi bisa menjadi konseling ya. Boleh. Dan juga nih buat mitra media atau masyarakat, jangan malu, jangan takut ya kalau misalkan memang terjadi. Karena ini kesehatan jiwa itu bukan hanya untuk orang yang gangguan jiwa berat, tapi yang ringan pun juga, kecil pun juga ya, sepertinya kayak trauma ataupun mungkin juga stres ya. Silakan dimanfaatkan fasilitas negara. Nah, itu. Apalagi ini kan dikasih layanan gratis ya. Semoga bisa menjadikan masyarakat Cilegon khususnya bisa sehat baik jasmani dan juga rohaninya. Amin. Ya sudah, kalau itu kita tutup dulu, sampai ketemu di obrolan-obrolan kita atau mungkin talk show kita bersama Dinkes di minggu yang akan datang. Masih ada ya, Bu? Iya. Masih kan terus Iya, kan masih. sampai tahun depan. Masih. Selama kakek ini ada nih. Ya sudah, kita tutup dulu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terasa selalu lewat ini kalau kakek siang aja. Enggak, kemarin juga itu lewat DBD itu.